Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi di sini bersama gua Ervina dan kawan gua. Dan gue Rina sebagai host 2. Nah di sini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih, ngobrol santai tapi yang berbobot gitu. Soal face negotiation theory. Nah atau teori kegentingan wajah. Bener banget guys. Teori yang bakal kita bahas ini keren banget karena menjelaskan gimana orang dari berbagai budaya itu punya cara berbeda-beda buat dia menyampaikan kata, harga diri, menjaga muka, dan juga menyelesaikan konflik mereka. Nah, biar suasana makin hidup ya, di sini kita kedatangan bintang tamu kita nih dari 3 budaya yang berbeda ya. Say hi dulu dong. Tegang amat ya dari tadi ya. Nah, kita di sini bakal kupas bagaimana masing-masing budaya ini memakai muka mereka untuk menyelesaikan konflik. Coba dong kenalin dulu dari mana ini. Halo, saya Agni Septia. Saya kebetulan dari Bandar Lampung karena saya saya kuliah kebetulan di Tangerang. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Hai, ada aku Suci di Muda Ramadhani yang cantik ini. Suci ini. Saja aku dari apa sih layarnya di Tangerang ya? Asli Jawa ya? Iya, tapi aku punya Jawa. Iya. Dari Asli Jawa. Jawa, Iya. Asli Jawa. Ini aku pakai bahasa Jawa ya. Selanjutnya ada siapa? Aku Tea, jauh banget aku nih dari Di mana Maluku. tuh? Maluku, guys. Sejauh apa sih jauhnya? Jauh melewati berbagai negara. Pokoknya kalau naik kapal bisa berminggu-minggu ya. Iya. Minggu-minggu. So jangan mabok ya, Mbak ya. Iya. Tepatnya Maluku Utara. Maluku Utara, nothing Ambon ya guys. Nona Ambon Nona pica-pica. Beda. Dalam Timur, Maluku Timur, pica-pica Timur. berarti. Oke, selamat kenal semuanya. Salam kenal. Nah, langsung aja. Jadi, biar teman-teman gak bingung, singkatnya, face negotiation theory itu membahas gimana orang menjaga muka dan citra diri mereka ketika mereka ada konflik, guys. Nah, iya, jadi teori ini tuh dari Stella Tumi. Jadi intinya tuh budaya yang yang kolektivis. Nah, biasanya itu lebih menjaga keharmonisan, terus jadi lebih face saving gitu. Sementara kalau budaya individualis itu lebih kayak ke direct atau lebih berani berkonfrontasi, kayak lebih berani mengungkapkan gitu. Nanti kita bahas kita bahas kelanjutannya. Nah, di Indonesia ini kita unik, guys, karena budaya kita berbeda-beda. Bahkan dalam satu negara, cara kita menjaga muka itu bisa beda banget sih, guys. Jadi langsung aja kita bertanya-tanya nih ke narasumber kita. Udah gak sabar ini. Kayaknya udah nungguin banget nih kakak-kakak di sini nih. Iya betul banget. Jadi itu Kan kita datang ke sini kan untuk ditanya. Ditanya apa tuh? Udah makan? Udah belum? Enggak dong. Ditanya udah makan belum? Udah belum? Sesuai judul yang kalian tanyakan. Mau nanya nih ke Kak siapa tadi? Ke Kak Suci ya. Nah, kalau kita ngomongin budaya Jawa itu budaya Jawa tuh kalau nggak salah tuh dikenal dengan lemah lembut. tepa seliro ngono. Iya. Kalau di daerah aku kan Jawa Tengah kan, Jawa Tengah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur istilahnya ya. Dan itu juga masih termasuk Jawanya Jawa Medok alus kalau di Jawa saya ya. Lemah lembut gitu kalau ngomong gitu. Nembe napa Mbak? Jenengan asmanaipun sinten? Itu artinya kamu namanya siapa gitu. Jadi tuh di Jawa saya tuh memang nggak mengajarkan kalau orang tuh ngomongnya bahasanya kayak garing-garing enggak gitu. Jadi ngomongnya
lembut gitu. Iya, kedengeran juga ya dari suara Kak Suci Iya. ini ya. Lemah lembutnya. dari gesturnya. Ayunya. Makanya iya. Mas Ayu tenang. Dari mereka bertiga ini apa kelihatan banget nih ya kayak ini, Perbedaannya iya, ya beda. dari masing-masing gitu. Dari mukanya aja nih ya kayak kelihatan banget ciri khasnya masing-masing gitu loh. kulitnya, bentuk Iya. mukanya, manisnya. Akhirnya Kesengan. bisa Iya. kita lihat ini ya. Nggak galak kok, nggak galak. Ya. Nah kalau dari Katea nih ya, apa Rin? Nah, kalau dari sisi Maluku Katea gimana? Dari luar Maluku itu dikenal tegas dan blak-blakan. Menurut Katea gimana tuh, Kak? Menurut aku sih benar, dari yang saya alami selama saya tinggal ya berapa 18 tahun lah ya. 18 tahun aku di Maluku ya. Ya emang ngegas kalau apa sih? Iya, kalau ngomong kayak kasar banget. Kayak Emang aku udah kan dari logatnya. iya dari logatnya ya. emang gitu. Padahal nggak bermaksud. Ya, buat kayak nggak gitu bermaksud. ngomongnya. Kayak aku kan Maluku. Nah, Maluku Utara kan, bukan Ambon. Nah, kalau misalnya kayak kamu pergi kemana kayak, "Weh, ngapi mana?" gitu. Itu kan udah kasar kan? Iya, iya. "Weh, ngapi mana?" gitu. Itu kasar banget. Selain mimik wajahku juga beda gitu. Jadi kalau mau ke Jawa juga kayak beda bahasa tuh beda banget. Iya. Dari logatnya. Iya, logatnya dibilang kasar, padahal itu biasa aja. Nah pas lu pindah nih ya dari Maluku ke sini nih ke Tangerang gitu ya, lu masih ngebawa apa ya? Apa yang ada di diri Ya. lu atau ngikutin yang ada di Tangerang gitu? Masih ngebawa sih logat ya, kayak logat ya. Itu Ya, ngebawa lah diri Kayak bahasa aku itu ke bawah. kayak logat lu terus muka lu yang Iya. dari Maluku itu kan terkenalnya garang ya mukanya Iya, ya, walaupun dia diem aja gitu. Tapi Kelihatannya juga. Iya. ketahuan sih, soalnya sering aku dibilang kayak bukan asal Jawa ya, Maluku ya. Iya, ikut tahu. Iya, soalnya dari mimik wajahnya juga Iya. kelihatan Maluku. Soalnya kalau Maluku itu khas ya kan, kalau misalkan punya ciri khasnya sendiri. kalau Jawa atau Sunda itu kayak susah ditebak kalau dari mukanya, sedangkan kalau dari orang Maluku gitu, Iya. contoh orang Maluku, orang Papua gitu ada ciri khasnya sendiri Iya, mukanya Iya, gitu. orang-orang timur Iya. gitu ya. Terus juga biasanya Batak, Medan gitu juga biasanya ciri khas mukanya itu beda-beda loh. Iya. Kayak Kalau itu beda-beda kayak ke ciri khas banget gitu loh. Iya, kelihatan ya. Nah selanjutnya ada Kak Yujin nih yang dari Lampung. Halo Kak Yujin. Siapa di sini yang orang Lampung nih? Iya. Angkat tangan dong, yang orang Lampung angkat tangan. Nah, Nggak kelihatan dong di kamera angkat tangan ya. Iya. Nah kalau setahu gue tuh di Lampung ada kayak apa ya, pil pesenggiri itu. Tahu nggak sih pil pesenggiri itu apa? Jadi pil pesenggi itu sebenarnya itu tuh kan kalau aku kan emang lahirnya kan emang di Lampung, tapi aku tuh bukan asli orang Lampung toh. Jadi gini, pil pesenggi itu tuh jatuhnya kayak martabat gitu loh di sana. Jadi kan sama nih kayak Jawa tuh ada yang kasar, ada yang halus. Iya. Begitu juga dengan Lampung. Lampung itu biasanya dikenalnya dengan wataknya, biasanya dia bukan melalui bahasa. Kan kalau misalnya Sunda sama Jawa itu kalau kasar sama halus itu dinilainya dari bahasa ya. Beda. Tapi kalau Lampung itu dinilai kasar atau sopannya itu dari watak biasanya. Wataknya keras gitu. Iya, ya. wataknya keras. Jadi kayak gimana ya? Biasanya itu punya hukum adatnya gitu loh kalau Lampung. Iya, gitu. By the way, ayah aku orang Lampung nih. Jangan tetanggaan nih. Itu Berarti Lampungnya di mana ya? Jangan-jangan kita tetanggaan. Nah, bisa Emang jadi. Lampungnya di mana, Mbak? Kalau Lampung gue di Tanggamus. Waduh, itu kebetulan kampung nenek saya di sana. Wah, Deket boleh dong, nih. deket Boleh tetanggaan nih dong. main. Boleh, Nanti tetanggaan. mampir Tanggamus ya. boleh. Kalau aku di Bandar Lampung ya, kebetulan aku di kotanya. Jadi kayak masih Kota berbahasa, banget, iya. kota banget gitu. Masih berbahasanya itu masih berbahasa Indonesia. Cuma emang sekeliling biasanya kayak sering lah banyak orang Lampung gitu. Cuma gitu. Biasanya sih aku ketemunya sama orang itu yang lemah lembut Lampung gitu. Tapi Nggak logatnya ke bawah. kasar. Jadi kalau kalian ngira Lampung itu kasar, waduh, Salah, salah. guys. Tapi dia kalau dari watak sama mukanya tuh emang kadang kelihatan Iya. kayak egois. Iya. Pokoknya Serius. kayak sewot gitu loh pokoknya. Ya emang itu mau wajahnya doang. Karena serius. aslinya mah enggak kok. Serius, Lemah Ternyata lu sadar ya kalau emang itu kayak Dia kayak gitu. Iya, emang dia kayak gitu kan. Iya. Pertama kali ketemu kan emang gitu.
pertama kali ketemu kayak kita nggak kenal, emang kelihatan ih ini orang egois banget. Gue kira Cina, taunya Lampung. Iya, Lampung Campuran emang ya. terkenal kulitnya putih ya. Iya. Sipit-sipit, mancung-mancung. Kebetulan saya pesek. Jadi untuk penyelesaian masalahnya itu berarti lebih ke apa ya? Lebih ke tegas tapi tetap terhormat gitu. Ya, tetap Ngejaga ini. ngejaga image gitu, ngejaga martabat gitu. Kalau pil persegi itu biasanya ada di Lampung Selatan, itu biasanya yang emang tempatnya itu emang khusus orang Lampung gitu biasanya. Kalau aku kan kotanya kayak campur, dia ada Jawa, ada Sunda. Oh, di ada sana campur-campur. campur di sana. Enggak semua Lampung, enggak. Kayak Emang ini ya. Perantau gitu. Iya, perantauan. Banyak. Justru malah banyakan orang Jawa ya di daerah Lampung tuh. Masa? Benar, iya. Dan dengar Pring Sewu ada ya di sana ya? Prinsewa ada. Ya, mantan saya berdiri di situ. Aduh, Kak Cici. Aduh, Keinget mantan tiba-tiba. Ya, itu nggak bisa dilupain, mohon maaf ya. Itu Prinsewa deketan juga kok sama tanggamu sih, cuma beda berapa menit dari OTW besok deh. Ya. Curhat nih ya. curhat ya. Sedikit ya, Bang. Jadi kalau ke Kakak Tean ya, balik lagi ke Maluku, untuk penyelesaian konflik itu gimana tuh? Aduh, jangan tanya. Kasar. Kasar? Kasarnya gimana tuh? Coba bisa dijelaskan, Kak Tia. Kalau misalnya orang Maluku dengar atau kasar, aku nggak hina Maluku, kampung aku sendiri kan. Tapi di kampung aku lebih kayak di Maluku tuh kebanyakan dikenal sama orang-orang pemabuk. Tahu nggak? Nah, suka minum-minum kan. Nah, Ya. itu nggak tahu ya di sini juga sama, tapi kan permasalahannya mereka beda-beda kan. Iya. Nah, kalau di Maluku sendiri itu kalau pemabuk itu kayak gimana ya? Kayak dia berantem itu menyelesaikannya nggak diem, langsung berkelahi, iya baku hantam. Langsung tahu gitu sih. ya. Iya, baku Hampir hantam. sama sih guys kayak Lampung. Iya, kayak Apalagi baku hantam. Lampung mah nggak bisa kena bacok dikit, dia tuh langsung Iya. aku adu bacok kalau misalnya Lampung. Sumpah, ya, adu aduh bacok. bacok anjir. Ngeri ya. Iya, Kalau orang Lampung ini langsung Adu kalau ngomong bacok. dikit disikat gitu ya. Iya. Hati-hati Baik, nih ya. kita gitu kita dia. mah emang keras bos. Iya, bos, gitu. keras. Kalau dia mengelus dada. Berminggu-minggu, kayak berminggu-minggu. Ngeri kali orang. Itu kayak udah kerusuhan, tahu nggak? Ya. Tahu kerusuhan nggak? Iya, Nah, tahu. itu Iya. udah ada yang ngetok-ngetok itu tiang listrik lah, itulah. Intinya Dia mau menyelesaikan ngomong iya. menyelesaikan masalahnya itu secara kekerasan, gitu, iya kekerasan. kekerasan. Terus sampai polisi datang Tapi baru itu- tuh tenang. Kan itu kan penyelesaiannya pakai kekerasan, tapi itu selesai gak tuh masalahnya? Ya selesainya di kantor polisi. ujung-ujungnya Masih polisi juga ya. sama ya. Di masa itu emang Iya. kayak gitu ya Ya cara udah, penyelesaiannya, gitu. nanti selesai. Selesai. Ternyata sampai ke kantor Kantor polisi juga. ujung-ujungnya. Karena pengaruh mabuk gitu kan. Kayaknya Nggak lagi bisa itu kantor nggak bisa polisi di tenang, sana. iya. Nggak bisa tenang. Ujungnya kalau ada kayak mereka minum itu tuh pasti aja ada kayak ribut gitu. Dan apalagi depan rumahku kan jalan raya ya. Nah, itu tuh selalu aja. Terus ada tempat kayak komplek tempat duduk anak-anak yang suka minum-minum itu kan. Nah, itu selalu ribut di situ. Makanya aku dari kecil udah ngeliatin orang-orang yang kasar-kasar kayak gitu. Tapi BTW elunya kayak gitu gak? Iya, dari Ya. kita sendiri Ah. kayak Enggak sih, enggak. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. iya alhamdulillah mau Nggak keluarga kebawa. aku enggak ke bawah sih, tapi iya keluarga aku enggak ke bawah. Tapi kalau minum-minum Enggak. Oh, jangan Ada yang sampai ngeliatin nanti minum-minum gini. tercandu-candu. Iya. Di Lampung juga gitu sama sama di Lampung juga, kayak cuma beda. pakai kekerasan gitu. Cara ngedidiknya sih ya kan orang tuanya yang Biasanya ngedidik kalau gimana. orang Lampung itu kan dia tegas ya kan, tadi terkenalnya tegas Iya. gitu. Jadi kayak dia tuh kalau kesenggol dikit Iya. mulai dari ekspresinya itu kayak mulai nggak mengenakan gitu, kayak apa sih maksud lo gitu, kayak lu kenapa harus kayak gitu. Jadi dia tipe orang kalau Lampung langsung ceplas-ceplos. Cuma kalau untuk lebih kekerasan kayak adu bacok itu biasanya itu lebih terjadi kayak di pencurian, terus kayak misalnya begal. Karena Iya iya tuh. terkenal banget Terkenal sama begal. Terkenalnya sama begal. Nggak Tapi- mau saya ke sono. tapi itu begal biasanya di kampung, di kota aman. Biasanya kayak di kota lebih banyak preman ya, Pak. Enggak, Di kampungan ya begal. kebalikan ya. beda kalau di Beda. kalau mungkin kalau di daerah Lampung beda. Iya. Dia malah lebih ke
yang kampungnya ya, yang yang kampungnya. kabupaten gitu. Iya, kayak biasanya misalnya kayak kabupaten gitu. tuh kayak di Teluk Naga Iya. gitu. Itu kan kabupaten kan di Teluk Naga. Iya, kalau kamu kabupaten. Siap ada Mohon maaf, aku juga tinggal di kabupaten. siap ada kabupaten. Kalau buat Jawa sendiri nih ya. Jawa. Gimana? Kalau Jawa mah selesaiin dengan cara sama, harus ngomong diselesaikan dengan dikumpulin Kekeluargaan Dirembuk, gitu. dirembuk. keluarga. bareng-bareng, apa permasalahannya ditanya, Hmm. maunya kemana gitu kan. Jadi nggak diselesaikan sendiri-sendiri bercabang-cabang, makanya kita dirembukin jadi satu. Makanya harus omongannya tuh nadanya yang bagus, jadi orang tuh bisa mencerna tuh lebih mudah gitu. Aduh, jadi pengen cari Iya, calon suami orang Boleh, Jawa. boleh. Ayo aja kita Info-infonya. ke Jawa. Pantas ya. Tapi aku cuma tahu bahasanya kayak cuma wes ayu Apa? tenang. Ayu tenang. Apa tuh artinya coba Kak Yujin? Kayaknya artinya kayak, wih kamu cantik sekali. Makasih loh. Nek, Makasih. iki Mbak, tahu nek karo wong lanang iki ngomongnya nek iki. Piye, Mbak? Mas sampean iki teh gua anak tenan iki tak pek bojo ya, Mbak. Mas. Apaan tuh? Orang Apaan tuh ngerti artinya? aku, orang ngerti, Mbak. Orang ya. Mas kamu tuh ganteng banget. Ah. Kamu dong jadi suamimu. Ini. Uji bukan. Oh iya, Wis bojo, bojoku. bojoku ya. BTW si Uci cocok ya jual jamu. Iya, Mbak jamu. Kok aku nyenekin loh. Mbak, Mas, jamu buatan Mas. Kan Saya biasanya langsung dinyanyiin. Jamu. kan jamu identik dengan orang-orang Jawa yang berjualan gitu ya. Betul ke jomblo. Tapi kayaknya tapi Iya. kayaknya ke Jawa itu emang ini ya kayaknya pasaran, bukan maksudnya kayak dia terkenal banyak banget gak sih penduduknya? Iya, Kayaknya hampir iya, di benar. setiap Terkenal. kota ada Banyak. Jawa gak sih? Iya. Udah menyebar luas. Menyebar luas gitu kayaknya Jawa. Iya. Di Lampung ada? Weh, di Lampung Banyak, banyak. Banyak. Di Banyak. Maluku ada nggak? Banyak, malahan kayaknya banyak sukses orang Jawa di Maluku. Oh alah. Cuma bedanya gini deh, kayaknya kalau kayak Perasaan kalau di orang Maluku biasanya dia Jawanya Jawa Kristen gitu nggak sih biasanya? Apaan tuh Jawa Kristen? Islam. Maksudnya kayak Islam. BTW juga saudara aku juga banyak sih dari bapak. Ada ya Jawa Kristenku baru. Iya sih. Banyak kan ya? agamanya, maksudnya agamanya Enggak. Islam semua. Pada jual cilok. Jawa Cilok. Jual cilok. Di sana tuh kan salahnya nak. Cilok. Woi, cilok. Woi, cilok masuk nih, weh. Ada cilok nih, ada cilok gitu. Jadi di sana tuh mereka pada usahanya cilok Iya, gitu. cilok. ya. Nah, di kayak mereka di kehidupan mereka di Jawa itu belum kayak susah gitu ya, dibilangnya nggak tahu. Dibilangnya susah, tapi pas di Maluku tuh mereka bisa ngebeli rumah, tanah, intinya sukses lah. Kebanyakan gitu, teman-teman aku di sekolah juga orang Jawa pada kayak ya. Iya, ya itu biasanya di Jadi- sini juga kan ada juga kan Jawa yang kaya, tapi ya gitu dia agamanya Kristen. Iya. Gue Islam loh guys, gue Islam. Oke, lanjut nih Kak Ervina. Aduh, jadi di sini tuh intinya kalau orang Maluku tuh menyelesaikan konflik masalahnya tuh dengan apa tadi? Kekerasan. Kekerasan ya. Dengan kekerasan, dengan saling baku hantam, tapi Iya. ujung-ujungnya juga ke Polisi. polisi. Itu masalahnya. Mereka Ya, ngerasa- selesai langsung. mereka ngerasa keren gitu. Oh iya, Iya, kayak keren keren banget nih banget. berantem nih pada buat ribut. Itu ngerasa kayak ih, gue keren banget nih kalau gue bikin ribut. gengsi nggak sih jatuhnya itu? Iya, Bang? gengsi. Jadi ada ada gengsi. Iya. Gengsi. Kalau ke Jawa sendiri gimana tuh tadi intinya? Karina menyelesaikan masalah konfliknya Nah, itu. kalau ke Jawa sendiri itu dia diselesaikan secara kekeluargaan dengan omongannya yang harus dijaga Iya. juga biar gampang dicernanya kayak gitu. Jadi permasalahan itu langsung selesai di Iya. jam dan detik itu juga. Diomongin dulu gitu kan. Secara kekeluargaan. Iya, satu Nggak ada sama kekerasan lain. ya. Iya, tidak ada kekerasan, saling kekeluargaan gitulah, dirembuk dulu gitu Pokoknya kan. dengan kelemah lembutan Iya. yang menjauh. Kalau malam hutan Jawa. Jawa. Kok ngene iki lho, guys, ngono. Nih, Nah, kalau- sempurna. Iya, aja. Sempurna. Nah, kalau
Kalau tadi yang orang Lampung ini untuk menyelesaikan konflik masalahnya itu dengan sama ya, kurang lebih ya, sama si kurang lebih Maluku sama, tadi. sama. Iya. Cuma bedanya kami jarang kalau ke Iya. kantor polisi, karena biasanya kalau orang Lampung kan tadi itu balik lagi ke Pil Pesigir, dia punya martabatnya sendiri, jadi kita harus Oh, menjaga martabat kita, jaga nama baik keluarga Dan jaga gitu nama lah baik ya. keluarga gitu. Jadi kayak biasanya sini ya kalau Nah. diselesaikannya bukan kayak lebih ke kantor polisi, tapi kayak lu ada duit udah masalah kelar gitu. Oh, enggak gitu. Iya. Iya. Tahu nih kita nih Duit dari situ. Saling baku hantamnya ada, tapi secara Tapi, ujung-ujung keluargaan gitu. Iya gitu. Jadi Enggak. kayak lu udah nih lu luka sama gue gitu Ah. kan. Ya udah nih gue kasih duit, lu udah bawa ke rumah sakit, sisanya ambil. Udah gitu. Biasanya kalau orang Lampung gitu. Iya. Karena kan biasa kalau ke kantor polisi itu kan apa namanya bakal Ribet mencoret ya. nama baik Mencoret gitu nama kan, baik keluarga juga, iya. karena si Lampung ini harus menjaga si Lampung Lampung menjaga martabat nama baik keluarganya gitu. Lanjut. Oke guys, sekarang kita masuk ke komunikasi verbal dan non verbal. Ini tuh penting banget guys, karena kadang konflik itu muncul bukan karena dari kata-kata, tapi dari nada, gestur, dan juga ekspresi wajah kita sendiri. Nah, bener banget tuh ya. Sekarang kita langsung aja nih tanya ke Mbak Jawa ini ya. Saya mau nanya, kalau biasanya kan kalau Jawa itu kan halus banget, lemah lembut, bahkan senyum terus nih dari tadi dia kan kayak gemulai gitu. Nyinyir ya? Anggun. itu aku centil guys, nggak apa-apa kok. Nah, itu kan apa namanya kayak bagian dari jaga muka ya, jaga apa sih kayak ekspresi gitu kan. Iya. Untuk Jawa sendiri. Untuk Jawa sendiri tuh sehari-hari di sana tuh apa emang orang Jawa dari sananya kayak gitu, kayak ekspresi wajahnya tuh kayak lemah lembut, gemulai, atau apa ya, ada yang ada iya ada yang kayak gitu, ada yang enggak gitu. Makanya jelasin dong. Karena memang apa ya, orang Jawa, karena saya dididik ya dari kecil sampai sekarang pun harus bisa kayak, kalau ada orang Jawa gitu, lebih tepatnya kayak orang tua, kayak duduk aja tuh harus ini apa namanya, sopan, anggun, dan nggak ada tuh istilahnya kayak, ya mohon maaf kalau cuma di podcast ini aja ya, ini kakinya diginiin, kalau itu nggak saya tutupin ya, nih duduk seperti anggun gitu. Dan kalau di Solo Bahasan memang harus anggun, dan nada bicaranya emang lembut, Harus dan dijaga ekspresinya gitu pun ya. kadang ada orang yang orang Jawa tapi kayak mukanya galak ya, tapi belum tentu hatinya tuh bisa selembut itu. Kadang ada yang lembut, ada yang kasar gitu, balik lagi ke hati diri sendiri gitu. Jadi kok ekspresi wajah pun memang mukanya galak, hatinya baik gitu. Jadi di Jawa ini setahu gue ya, di Jawa ada yang Jawa kasar sama Jawa halus ya. Iya. Kalau dari bahasanya itu kan pasti bakal berbeda banget kan. Tapi kalau dari mimik wajahnya gimana sih, apa sama aja gitu ya? Kayak gitu sih. Kayak dari mukanya gitu. Kalau Umum di Jawaku, Hah? Jawaku. Jawaku. Iya, nggak apa-apa. Emang ini sama. Sama semuanya. Kecuali kalau di daerah Kediri gitu ya. Kediri kan kon ngopo gitu kan. Kon itu sampean. Sampean ini kamu ya. Terus cuma tuh bahasanya tuh agak berbeda. Tetapi bisa kalau orang lain bisa ngepribahasain sendiri gitu. Mungkin dari postur mukanya aja kali yang berbeda ya biasanya. Iya, sama Biasanya aja. ada perbedaannya tuh, kan ada juga Jawa ngapak ya. Nah, itu itu Jawa dia. itu gimana tuh? Kalau itu Jawa ngapak itu Jawa Ngapa ya? kalau setahu gue ya, gue juga BTW Jawa nih. Gimana tuh Kalau kayak Jawa Jawa ngapak tuh kasar. Dia bahasanya tuh kasar, enggak Bina, jatuhnya selembut. jadinya kasar. Iya, gitu. kayak Jawanya Jawa kasar. danco gitu. Iya, Kalau- contohnya seperti itu. Kalau dan janco itu malah adanya cuma di Jawa. Timur. Iya, di Jawa lebih ke halus gitu. Kalau ngapak itu ya literally ngomong aja nih ya. Misalkan orang ngapak itu ngomong tuh kayak ngegas. Iya, tapi
dengar kalau misalnya yang apa sih dibilang jancu tuh biasa aja, maaf. Jancu tuh biasa aja, itu Jawa apa? Itu Jawa Timuran biasanya. Oh, itu jancu itu mereka bilangnya tuh biasa aja. Tapi pas di kayak Jogja, Jawa Tengah itu pas aku bilang jancu ya, aku kan juga bilang dengar jancu kan biasa aja kan, kasar. Nah, itu pas di Jawa Tengah kayak si Suci ini tuh bilang jancu itu bilangnya kasar banget. Mereka sakit hati, aku lihat oh gitu ya. Ya memang itu Jadi bahasa walaupun kasar. beda ya. satu di dalam satu Jawa itu pasti beda-beda. Banyak Kayak, ya. Kalau Lampung jancu. Jancu. Jancu ya. Bukan orang jancu. Maaf, itu artinya apa ya? Kasar. Kalian bisa lah searching kayak sendiri umpatan jancu itu gitu ya, apa. kayak lebih gimana ya, umpatan kayak rasa kesel dia jancok gitu. Kayak Kalau Korea shibal. iya, Kayak Shibal, kayak you know kan? kayak sialan. Iya, kayak gitu. Iya, gitu. Iya gitu bahasanya kayak mengumpat gitu, tapi dalam bahasa Jawa gitu kan. Iya, tapi kalau di Jawa kan biasanya kan bedo ya, jancok gitu kan. Kalau aku kan kayak jancok, itu pakai senyum tadi mereka tuh. Iya. Ada ya orang ngumpat sambil senyum malu jancu. Ya, itu biasanya aku yang bilang gitu, tapi masih bilang kasar. Itu Jawa kalian. Suci ya, Sragen. Iya. Main ya guys ke Sragen. Karena sepengalaman gua nih ya, gua waktu itu kan ke Jogja ke rumah saudara gua. Itu tuh lewat kita jalan nih, beramai-ramai jalan lewat di perkampungan apa ya? Kalau itu keraton disebutnya di Jogja itu kan, iya, Jogja kebanyakan keraton kan, karena dia mah daerah istimewa Terkenalnya Yogyakarta. dengan keraton-keratonnya itu. Iya, gua lewat nih ya, disuruh sama saudara gue itu yang asli situ tuh, ini suruh nunduk jalannya, gini, permisi gitu. Senyum, suruh senyum katanya gitu. Kadang salaman juga pun harus jongkok Iya, gitu. Biar Harus duduk gitu ya. iya, biar apa ya? Menerapkan kesopanan gitu sebagai kita pendatang ke Jawa kan. Emang udah ciri khas dari Iya, Jawanya kayak gitu ya. Kak. kesopanan gitu. Jadi gue ngerasain sendiri tuh pas ke sono kan, emang Jawa terkenal dengan kesopanan, kelemah lembutan. Ternyata itu pas gue ke sono gue rasain sendiri kalau itu emang bener gitu loh. Nah, lanjut Karina. Lanjut nih. Nah, kalau dari Katea gimana nih bahasa nonverbal dari Maluku itu? Coba dong Katea. Nih dari kalian tahu kan, Kasih dong. aku ngomong aja keras ya. Nah, Intonasinya iya, tinggi gitu. tinggi banget kan. Nah, itu di Maluku ya kalian dengarnya biasa aja. Ada juga orang yang suaranya lebih keras dari aku gitu. Kalian dengar kayak ini kan keras banget kan. Nah, disitulah yang perbedaan mimik Ini wajah aja aku kan tadi yang kayak suaranya aja udah kedengeran iya banget ya. Ini beneran. kedengeran Kayak kalau dia banget. mau ngomong gak usah pakai mikrofon. Iya, gitu. Ya, tapi suaranya udah kenceng menggema. gitu. Karena itu ciri khas orang Maluku, guys. Iya, kita kan lagi ngomongin Mimik ya. iya, mimik wajah ekspresi nih. Dengan lu yang diem aja, gua awal ketemu lu nih ya. Awal ketemu lu tuh kayak apa ya? Ini orang kayak serem Iya. gitu dari Kelihatan. matanya kayak plera Iya. apa ya, plera gitu Iya. ya. Lirik sini lirik sono aja udah serem gitu, Udah gitu gedebak-gedebuk. padahal dia tuh nggak ngapa-ngapain guys, diem aja, tapi kita udah kayak ngerasa ih kenapa ini orang gitu kan. Tadi yang bilang jahat sih gitu. Jadi kayak, hah? Kok jahat? Biasa aja deh perasaan. Kalau aku manggil orang aja kayak, "Woi Suci." gitu. Nah. Kayak maksud aku kayak Preman, Cok. iya, "Woi Suci." gitu. Terus kalau di bahasa aku kan kayak Maluku tuh kan ngomongnya beda ya. Kalau Ambon itu kayak beta, neseng gitu kan. Kalau di aku tuh kayak Manado. Jadi kayak ngomongnya, "Woi Ervina, ngopi mana?" gitu. Kayak, "Woi Ervina, ngopi mana?" gitu. Ada nadanya Ada tersendiri Iya, gitu ya. kayak orang India yang kayak ngomong juga gerak-gerakan Iya, kepala gini gitu. ya. Sama kayak ekspresi ini kayak mau ngajak berantem Iya, gitu, padahal iya. kayak cuma sekedar Biasa manggil gitu. biasa gitu. Kayak Biasa. mau ngajak kayak, "Weh, Ervina," padahal kayak cuma mau ngajak makan seblak ya, tapi kayak udah mau ngajak berantem Ribut gitu. ya, kayak Ah. mau ngajak ribut. Bilang Gitu. Iya, jadi bagi lu tuh itu normal Iya, gitu itu kan. normal. Tapi bagi orang lain itu kayak terintimidasi gitu. Iya. Intimidasi. Heeh, ya kan? Kayak gitu ya. Benar. Nah, lu nyikapin itu tuh kayak gimana? Maksudnya kayak orang tuh kayak lu nganggepnya bakal ya udahlah biasa aja, atau lu memberikan penjelasan gitu loh. Nah, kalau aku sih memberikan penjelasan, tapi kadang
Kalau di Jawa sini ya, aku kuliah di sini, aku lebih sering ngikutin kalian-kalian ini yang ngomong kayak ini. Tapi kalau misalnya kalian biasanya bilang, turunin nada sedikit, gue langsung kayak nggak jelasin sih, langsung bilang, oh iya kah, kegedean kah? Ya, maaf gitu. tapi Kayak langsung gitu make sure ya. ya, Iya, langsung sadar make sure. diri gitu. Sadar diri ya. Oh, Kayak jadi nggak jelasin, kayak kalau gue tuh emang ngomongnya nggak gini. sakit hati kan kau? Enggak sih, santai. santai. Kalau gue Orang baru timur sakit mah hati banget santai. gitu. Enggak, gue santai sih. Mungkin kadang karena orang Jawa terlalu memakai perasaan. Iya, terlalu lemah lembut. Iya. Kalau Maluku Jadi kan ketika mendengar orang Lampung dan Saling orang malu. Timur Saling berbicara, bercanda, iya, saling bercanda. bercanda, dia ngiranya kayak kayak anggapnya benar kayak anggap itu kayak berantem Serius, gitu. Padahal serius. enggak sih sebenarnya. Cuma adu suara aja kita. adu suara ya. Adu suara. Nah, kalau dari orang Lampung sendiri bagaimana tuh? Mimik wajah di orang Lampung itu bagaimana? Biasanya kan kadang nih ya, kalau aku ya sama tinggal di sini dikira kayak aku tuh orangnya kayak gimana ya, kelihatannya tuh kayak judes gitu, padahal aslinya mah kalau ditegur enggak sih, kayak friendly biasa aja gitu. Jadi kayak cuma mungkin kalau nge-ekspresin ya, kayak misalnya kita kesal sama seseorang, biasanya kalau gue nih sebagai orang Lampung, gue langsung kayak nunjukin ekspresinya itu to the point gitu ke orangnya gitu, kayak apa sih lo gitu. Dia langsung kayak, jadi makanya kayak gimana ya, pokoknya intinya orang Lampung itu langsung to the point gitu aja lah, kayak Jadi kalau dia kesel langsung nunjukin dia gitu langsung nunjukin mukanya. gitu. Iya, Mungkin tapi kalau soal kok perasaan biasanya dia suka nyimpen gitu sih. Ini perasaan ke siapa tuh? Kayak lebih Perasaan maksudnya kayak perasaan Perasaan kayak, apa dulu nih? iya kayak perasaan kayak Perasaan cinta kah? enggak lah. Kadang kan juga kan kalau orang kesel gitu ya. Ya. Tapi kan kita mandang tempat. Ini kan Ya. lagi bukan di daerah lu, santai gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi di Lampung, mungkin kayak gue langsung kayak apa maksud lu gitu. Kayak gue langsung Santai gitu. dong, weh. Cuma kalau di sini gue kayak lebih mengekspresikan muka gue aja kayak apa sih? Gitu aja. Enggak kayak langsung mau ngajak bawa hantam itu enggak. Karena ini bukan daerah gue, guys. enggak. Jadi gue cari aman aja. Dari yang ku tangkap dari si Eugene, kayaknya mungkin orang Lampung kalau biasanya dia ya, kita kalau salah dia langsung kayak ketawa, langsung kayak gimana ya, ekspresinya tuh Iya, ketawa. sama gue kayak orangnya tuh langsung kayak ngejelasin kayak lu tuh gak boleh kayak gitu. Langsung tudep gitu. Iya, udah. Jadi gue biasanya ngekspresin muka gue tuh kayak ketika gue tuh nggak suka sama orang gitu, kelihatan banget muka gue. Iya. Gitu ya. Kayak misalnya gue nggak suka sama Taya, yaudah gue kayak Sinis gitu ya, Sinis, Bos. Jadi dari mimik mukanya dia udah kelihatan Iya, banget iya. kalau orang gak suka nih sama gitu. nih orang Iya. gitu. jadi gue kayak kan kalau orang lain kan menghindar ya, kalau gue mah enggak, langsung aja gue tunjukin kayak apa sih gitu ya. Gitu kalau orang Lampung biasanya. Jadi kalian nih kalau misalnya ke Lampung dengan kayak orang baru gitu ya, jangan harap kalian kayak dapet senyum gitu, itu tergantung orang sih. Jadi karena kalau misalnya lu nanya sopan, responnya juga baik, tapi ketika lu nanya dengan nada yang kuat, bahkan bahasa lu masih pakai lu gua, jadi di sana kayak nganggap lu kayak udah apa sih, lu pendatang baru tapi nggak sopan gitu. Dia langsung nunjukin ekspresinya gitu. Kayak gitu. Jadi di sini tuh apa ya? Kalau ngomongin mimik wajah gitu kan, nggak terlalu ketahuan kalau misalkan kalau yang susah ngebedain itu Jawa ya, terutama Jawa yang susah ngebedain itu. Kalau dari Maluku itu emang udah ciri khas kelihatan banget. Kalau Maluku biasanya kan orang Medan, Batak gitu kan punya ciri khas banget ya. Yang susah tuh Jawa, sama menurut gua Lampung juga susah sih. Iya, Lampung juga buat emang ngebedain ada gitu. Iya, sama kayak. Ini kalau misalkan nggak apa namanya, nggak bilang lu kalau lu orang Lampung, ini juga gue nggak tahu kalau lu orang Lampung. Iya, benar. Kayak biasa Beda. doang. Iya. Jadi gue juga nggak tahu nih kalau misalkan kayak gini dari orang Lampung. Iya, dari Lampung. Sedangkan kalau dia tuh emang udah kayak, waduh ini kayaknya orang, gue nebaknya kalau nggak Papua, Maluku teh. Timur. Iya, Orang timur. pokoknya orang timur gitu loh. Tapi emang kayaknya orang Maluku atau Ambon daerah itu kayak udah punya ciri khas sendiri nggak sih, Iya, mukanya itu iya. ya udah kelihatan gitu. Kenapa nggak bilang aku Afrika gitu kan? Iya Soalnya kan, beda. itu kan beda negara coy, beda negara. Lebih dop lagi, mohon maaf. Ya. soalnya Lihat ya, yang nih, aku kau. tahu ya, aku juga bilang karena aku ya ini apa sih? Ini yakin karena bahkan kayak dari rambut orang- lu aja iya. udah kelihatan banget timur. dibilangin nih, lihat ya.
Aku yakin kan orang Papua kan namanya keriting-keriting, kulitnya gelap. Nah, salah satu aku pernah nemuin orang Sunda, bapaknya Afrika, rambutnya keriting, terus kayak mirip orang Papua. Terus aku nanya, kamu orang Papua ya? Bukan, orang Jawa. Hah? Emang orang Jawa ada kulit gelap sampai segininya? Sunda, dia bilang orang Sunda. Kan aku taunya Sunda tuh kan putih, rambutnya lurus, ayu-ayu, santai dong. Of course. Iya kan, putih, ayu kan. Terus tiba-tiba tuh orang bilangnya orang mana? Orang Sunda. Ternyata dia orang Sunda. Terus aku bilang, oh kira orang Papua. Mungkin itu blasteran gitu ya? Iya, dia blasteran. Lebih gen bapaknya. Bikin bapaknya. Terus makanya aku bilang, kenapa kalian nggak bilang aku orang Afrika, luar negeri? Kayaknya gue juga kalau nikah sama orang timur, kalau orang timur yang cowok, anak gue jadi kopi susu. Iya, benar. Cappuccino gitu. Enggak, cappuccino maksudnya kayak campuran antara kopi dengan susu gitu. Kopi susu. Nah, dari yang tadi diomongin Katea itu antara campuran ibu dan bapaknya itu juga apa ya, bisa terjadi juga sih kayak mimik wajahnya nih ya. Lu di apa ya? Ibu lu tadi apa? Contohnya ibu lu orang Ibuku orang Maluku. enggak contoh tadi Contohnya yang orang Orang Sunda. Ibu orang Sunda. Ayahnya orang Afrika. Terus wajahnya kayak orang apa? Wajahnya kayak bapaknya. Wajahnya kayak kayak orang Tahu nggak, dia kayak orang Papua banget. Tahu nggak, kayak orang Papua banget. banget. Nih, Papua banget kan. Dia aku tanyain, kakak orang Maluku ya? Aku juga dari Maluku tahu. Aku udah bilang gitu kan. Dia bukan, aku orang Sunda. Oh, emang ada orang Sunda kulit gelap? Tapi gitu. dia hidupnya di mana? Hidupnya di Sunda. mana? Hidupnya di Sunda. Hidupnya di Sunda. Ada loh salah. Hidup tinggal. Hidupnya di Sunda, di Jawa. Di Jawa Barat. Tinggalnya di Jawa, sih punya Sunda guys. Jawa Barat. Tinggalnya Bukan di Jawa hidupnya di Barat. Berarti lu pas pertama kali ngeliat ini orang Papua nih. Iya. Gitu kan. Pas ditanya ternyata orang Sunda. Sunda. Nah, itu dia bahasanya lebih kemana, Teh? Bahasanya lebih ke orang Jawa, maksudnya Jawa Barat, bahasa Biasa Indonesia. gitu. Heeh. Iya, bahasa Indonesia, bukan Sunda, tapi bahasa Indonesia. Tapi kulitnya tuh kayak kulitnya lebih gelap dari aku, deep. Aku kira Bahasanya Papua. tetap aja ya bahasa Iya, bahasa Indonesia. Iya. Gitu, ya. Aku temuin, terus aku bilang. Nah, itu tuh juga apa ya? Berarti setiap orang tuh berbeda-beda, entah dia mukanya Maluku, Maluku tapi banget. aslinya Sunda lemah Iya. lembut, begitu juga bisa guys. Jadi Karena dari gen masing-masing. yes, of course. Of course. Mentang-mentang bahasa Afrika ya, of course. Of course. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tuh gimana ya? Cara menghadapi persepsi seseorang dan kesalahpahaman gitu, kesalahpahaman antar apa sih? Kesalahpahaman antar orang gitulah, Iya, antar Budaya gitu ya kita. budaya. Kayak misalnya Kayak Jawa gini yang lemah lembut terus ketemu sama Gitu. gue yang orang Lampung, jadi kayak ngiranya itu kayak gue ini gimana gitu. Tadi kan kita udah bahas ya tadi kan. Kalau misalnya Suci tuh kalau misalnya kita nih ya dalam Iya. lu kan agak kasar Kayaknya ya. kalau kita nggak denger nih Iya. bagi Suci nih ya, kalau misalnya gue sama Tia lagi ngomong gitu kayak misalnya kan kita ada suara nih ya, Iya. menurut lu tuh kayak gimana Ci? Itu Iya. kelihatannya kayak lagi ngobrol atau lagi berantem menurut lu? Nih, kalau di diri gue ya sebenarnya gue paling males banget gitu dengan orang yang pakai nada tinggi. Tuh. Ini jujur aja kan kalian nggak tahu nih temen gue ya. karena lu terbiasa di lingkungan yang ini kali, Ci. Lembah-lembah. Iya, walaupun yang orang ramah. tua iya, walaupun orang tua aku tinggi nadanya. Kayak aku berusaha dari kecil di Jawa tuh kayak nadanya tuh halus gitu, walaupun sebalik lagi kalau gue ngomong tinggi gitu kayak gue juga introspeksi diri gitu. Gue nadanya tinggi, takut teman gue juga menilai gue kayak nada Suci ngomongnya nadanya tinggi banget gitu kan. Balik lagi gue kalau ngedenger kalian ngobrol gitu ya emang ngobrol tapi gue kayak bising gitu loh, tau gak sih? Terus kayak ya ampun ini teman gue timur gitu kan, kadang gue suka tegur berisik lu gitu kan, suara lu terlalu ini gitu, tapi gue takut juga kalau perasaan lu tuh kayak ke bawah.
kayak nggak enak atau apa. Kadang juga diam gitu. Tapi kadang gue lihat kita mah perasaan kita mah perasaan baper jadi nggak baperan ya nih kan? banyak nih Kamu, tadi kayak Suci bilang ya iya baper kadang tadi kayak Suci bilang kan mamanya ngomongnya ngegas tapi aku dengar tuh kayak orang Jawa ngomongnya gimana sih ngegasnya gimana tapi aku nggak dengar tuh kayak udah, biasa aja kayak umumnya iya ngomongnya kayak halus aja tapi biasa bagi itu Suci aja udah kayak keras ngegas kan gitu, keras. makanya dia bilangnya kayak apa ya mamanya udah keras ngomong keras tapi pas dia dengerin kita lebih keras dia langsung sakit hati gitu Lu kayaknya kalau tinggal lama gua baperan udah lu pundung mulu kali ya tiap hari. Iya, gitu. baper Baperkan off. Tapi lu sejauh ini udah bertahan di pertemanan ini kayak lu kuat deh ya. Kuat, Mau walaupun hadapi, agak murung iya. sedikit. Walaupun dengan ketekanan gitu Iya. dengan tekanan. Kadang itu saya lebih banyak diam aja, diam lebih cukup gitu. Kadang juga ada satu nih orang yang dia mulu jangan pundungan. iya kadang kayak gitu ya Jadi nggak apa-apa, yang penting udah tahu lah. saling maklumi lah ya. Tapi menurut lo nih di antara dua ini yang paling membingungkan bagi lu siapa? ngomongnya Ya, maksudnya ngomongnya. kayak dari logat atau dari cara menurut lu yang paling membingungkan itu siapa? Di antara gua sama Tea. Yang paling membingungkan. Gua. Iya. Iya. Pertanyaan buat lu. Emang siapa emang gua? Oh, ini nih agak membingungkan ya. Gue tuh yang paling bingung deh bingung banget gue sama si Tea ya. Ngomongnya gini. Kadang gue juga nggak masuk ke otak gue ya. Kalau orang Jawa ya udah. To the point. Karena gini guys, gitu. Iya. jadi si Tea Capek itu gue. dia tinggal di sini tapi kayak bahasa atau dari itunya itu kayak masih ke bawah gitu ke timur. Jadi kayak nih misalnya kita ngomong udah jelas gitu ya. Tapi ketika dia ngomong sama kita tuh kayak berpikir gitu loh otak kayak ini orang ngomong apa sih? Karena Kadang biasanya kan muter-muter. kalau orang timur kan emang dia kalau ngomong suka kadang diputer-puter gitu ya. Jadinya yang membingungkan bagi kita itu ya gitu sih, dia kadang suka muter-muter. Ya kadang kita juga capek ya. Jadi kayak misalnya nih kita nanya gitu ke dia kayak lu hari ini mau makan apa sih gitu. Kalau gue mau udah makan, nah nanti dia tiba-tiba jawab kayak gini, hah makan ayam geprek yuk gitu. Kan padahal gue tadi udah bilang ya gue udah makan. Jadi kita itu nanya ke dia, seharusnya dia jawab kayak yaudah gue mau beli ayam geprek dulu ya, kalian kan udah makan duluan aja gitu. Nah kalau dia malah muter lagi gitu. Nah, jadi itu tadi tuh contoh bagaimana etnosentrisme ini bisa bikin salah paham gitu loh. Jadi kita melihat budaya orang lain itu pakai kacamata budaya kita sendiri. Iya Gitu. Jadi salah paham, tidak memaklumi gitulah ya. betul sekali Oke guys, sekarang kita ambil studi kasus konflik sederhana. Misal nih, kayak kita lagi diskusi di sini. Nah, kita ambil contoh aja nih ya, Kak Suci, orang Jawa dan Kak Tea orang Maluku. Nah, si Kak Suci ini bilang ke Kak Tea, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Terus si Kak Tea-nya ini bilang, kalau menurut saya itu salah, harusnya begini. Nah, dari situ Kak Suci ini ngerasa tersinggung dengan perkataannya Kak Tea. Karena Kak Suci ngerasa disudutkan, langsung merujuk gitu perkataannya. Sedangkan si Kak Tea ini, orang Maluku ini ngerasa bingung karena orang Jawa itu ngomongnya muter-muter di situ-situ aja gitu. Jadi karena si KTN ini langsung to the point gitu, ngomong apa yang ngomong apa yang menurut dia begini ya begini gitu. Sedangkan kalau si Kak Suci ini yang dari Jawa ini kayak bisa mempertimbangkan lagi. Jadi kayak muter-muter gitu loh, nggak langsung to the gitu. Nah, ini akan kita bahas pakai face negotiation theory. Nah, jadi kan kalau Jawa itu lebih ke avoiding. Dia itu kayak menjaga keharmonisan, rukun, kekeluargaan gitu kan, menghindari konflik gitu. Sedangkan kalau Maluku itu lebih ke dominating atau competing. Jadi kayak langsung to the point. To the point dan kayak apa ya?
kalau misalkan ada konflik ya Iya, langsung belak-belakan Oh, iya langsung iya, belak-belakan gitu. konteks lah gitu Iya, kalau iya, konteks. iya. Nah, kalau dari Mbak Suci ini yang sebagai orang Jawa itu gimana tuh pendapatnya Iya, kayak dari misalnya dari tadi yang Karina jelasin tadi studi kasusnya masalahnya gitu. Masalahnya tuh Apakah benar begitu kalau orang Jawa itu Iya. lebih ke nggak enakan gitu loh? lebih ini sih kalau dari diri saya tuh lebih kayak ngalah, terus kayak ya udah, kalau emang kalau misal kalau nggak kebagian jatah pun saya Itu pun bagian jatah apa nih? Waduh, bagian jatah apa? jatah saya jadi Bagian, jatah ada uang bagian. jajan bahasanya gitu. ya. Belum nyesal nih ntar gitu. Pikirannya sampai ke situ ya, padahal kita nggak mikir Maksudnya ke situ. tuh lebih ngalah, terus kayak Hmm. legowo lah Oh, iya, gitu. legowo. Jadi tuh menjaga image aja, image Image. Kalau ngomong image ya setiap orang sih pasti jaga Jaga image image ya. masing-masing Iya. sih. Lebih baik jujur daripada di belakang Ya, seperti iya, itu. gitu. Iya, ada orang Gitu kayak gitu sih. kan. Jadi kita lebih kayak gini tuh lebih belak-belakan aja, jujur gitu. Nggak perlu Tapi, di berarti kayak orang kamu tuh sebagai orang lu tuh sebagai orang Jawa tuh ini kayak ngalah gitu atau Iya. Kadang pun juga ngalah gitu capek ya. Eh, Jadi Jadi saya berani, walaupun berani pun Orang tuh punya batas kesabaran Iya. masing-masing gitu. jadi ngalah pun berontak gitu. Iya. Ngalah pun kapan menangnya gitu kan. Apalagi kalau bagi-bagi apa ya, bukan bagi-bagi hadiah ya. Bagi-bagi kayak misal kalau orang tua pasti ada warisan lah. Iya, iya. Dan gitu pun kalau kita ngalah pun udah diembat tuh sama yang kakaknya gitu. Makanya kita harus berani ya. Berani kayak speak, ngomongnya ke orang tua harus ngomong yang lembut biar dapat yang lebih gitu. Seperti Berarti dia Jadi intinya kayak diem ngalah tapi dapatnya di dalam hatinya tuh kayak ingin menyambut berontak gitu. Iya. Iya. Iya, iya, iya. kecilnya sih saya sih dobrak pintu ya, mohon maaf. Jadi Kan dia udah tuh pintu gitu. mendem Iya. penjelasan, tapi sebenarnya dia pengen ngeberontak. Iya, Gitu. bukan minta iPhone 15 dobrak pintu. Minta apa nih? tapi nggak berani gitu yang ngomong. Kan kecil ya, kecilnya dulu kan minta apa ya dulu ya? Curhat. Jajan. Mulai curhat. Terus nendang pintu Nendang. gitu. Iya, kecilnya emang agak struggle, tapi makin gede segini bisa mikir kalau kalau mau minta apapun tuh harus berproses dari Sekarang. iya kecil Karena naik, kita naik, juga naik. makin dewasa nih makin ngerti ya gimana. Iya. Kalau Jadi harus gitu, sabar ekonomi dulu. keluarga. Legowo ya. Nah, kalau dari orang Maluku gimana nih Katea dengan Nah. penjelasan aku yang tadi? Benar apa enggak? Bener sih, karena kadang tadi yang aku sama siapa Eugene ya bilang ya Eugene. tadi ya, pas kita kalau ngomong kan Suci biasanya kita Suci biasanya kayak diam ya, kayak baper ya, katanya bilang baper gitu ya, dia biasanya diam doang gitu kan kayak kita ngomong. Iya, jadi kalau aku sama Eugene kan biasa ngomong langsung ya intinya ya. Itu Jadi kalau iya, misalnya gini, jadi intinya kalau misalnya gue sama Tia saling ngomong nih ya, iya. ya udah clear gitu masalahnya. Iya. Jadi kayak nggak ada antara perputaran kayak Iya. ya udah intinya lu gini lu ono gitu ya. Iya. Sedangkan kalau sama si Suci ini pasti kayak si Tia itu nanya balik lagi ke si Suci, karena kayak mungkin pasti kayak Mastiin Suci ini juga masih ya. ini ya, Mastiin. kayak jadi kayak si Suci ini takut Tia mikirnya kayak Suci ini takut nggak terima karena kan dia tahu Sakit sendiri. hati. Iya, soalnya dia kan biasanya ngomongnya kayak tadi kita bilang kayak panjang lebar muter-muter, takutnya perasaan kita yang sakit kan, padahal kita yang mikir ke dia gitu loh. Kadang dia harus ngertiin kita juga, kayak kita tuh biasanya emang sifat kita gitu, Iya, harus kayak ngomong iya memaklumi Iya, gitu lah memaklumi ya. lah. Iya, Gitu. memaklumi. Maklumi. Itulah Jadi pendapat dari si kamu si Lampung ini iya, si gimana? Lampung gimana? Sama aja Kalau tadi buat kita Lampung sama kayak si Teh gitu buat menyelesaikan masalahnya tuh kayak gitu. Iya sama kayak gitu. Jadi Hmm. intinya kalau misalnya lebih baik kita bertanya gitu kayak langsung kayak Suci menurut kamu gimana gitu, walaupun berbeda hasilnya dengan kayak omongan aku tadi sama si Tea, tapi kita tetap mikirin perasaan si Suci karena kan tahu kalau si Suci itu kan emang orangnya gitu. Jadi sebelum itu
Jadi kayak gimana ya, kan namanya kita berkawan gitu ya, bersahabat, pastinya kita udah hafal mengotak sahabat kita sendiri kan. Dan untuk selamanya kau dan aku. Jadi apa sih, kalau baru ketemu pasti kaget lah ya, Iya. ini orangnya begini tapi ternyata enggak sih, Ada malah culture gini. shocknya Iya, sih. nah itu dia. Heeh. Tapi makin lama berteman itu kayak Makin memaklumi, tahu, ya makin tahu gitu. satu sama lain gitu ya. Nah, kalian tahu nggak film Imperfect? tahu. Film Imperfect iya, itu iya, tahu tahu. nggak? Yang Kiki Yang Sapu. iya. Jadi inti dari cerita ini kan walaupun mereka berbeda budaya tuh, kayak si Maria dari Maluku, si Neti dari apa sih namanya ini, Betawi, si Endah dari Sunda gitu kan. Tapi mereka tetap kayak solid gitu, memaklumi satu sama lain karena mereka juga udah lama berteman gitu kan. Jadi udah saling ngerti satu Iya, sama lain. memahami mimik wajahnya dia kayak lagi ngerasa apa, saling ngerti gitu ya. Jadi intinya jangan ngejudge suatu apa ya, yang sesuatu yang baru pertama kali kita Don't lihat judge nih. by the cover Nah, pokoknya. iya. Kayak si Tean ya. Kayak dari Maluku ini kan kayak tampangnya garang, tapi kan kita belum tahu tuh dalamnya dia lemah lembut, baik hati gitu kan ya. Oh iya. Iya. Semoga sih iya, lemah lembut dan baik hati ya. Polos. Polos, kalau polos mah enggak sih kayaknya. Ternyata gitu sih kayaknya. Ya, jadi terima kasih kakak-kakak Kepada Kak Eugene, Iya. Kak Suci, dan Kak Tea sudah meluangkan waktunya buat Iya. datang ke podcast kita. Sami-sami, Mbak. Seru banget. Sama. Undangan terhormat Oh, kita iya. sih ya. Seru banget diskusi kita kali ini membahas Banyak pelajaran ya, yang bisa kita ambil dari berbeda yang tadi budaya. Kak Eugene dan Kak Suci. Iya. Iya. Kita bisa belajar dari budaya yang berbeda-beda ini dari bintang tamu Karena kita saya ini. jadi artis ya aku di sini, guys. Amin. Amin. Aduh, seru banget nih guys diskusinya, yang kayak gini nih bisa dijadiin pelajaran Nah, buat bener. kita-kita. Jadi lebih nambah pengetahuan kita, ya nggak sih Kak? Iya, benar Vina? banget. Jadi kita tuh konflik itu bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi gimana kita cara ngejaga mimik muka kita. Nah, benar kali, benar banget. Nah, dan pemahaman nilai budaya ini penting banget bagi kita nih yang berbeda-beda budaya, dan maupun verbal atau non verbal gitu. Dan kita harus menghindari stereotip, yaitu kayak apa ya, pandangan kita langsung terhadap suatu budaya tersebut gitu. Kayak si Tea nih misalkan ya, dari Maluku, kita udah memandang dia tuh kayak galak gitu dengan mimik mukanya, wajahnya yang khas banget gitu kan, tapi kita nggak tahu dalamnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, jadi apa ya, Harus itu ada pendekatan diri itu biar tuh kita saling kenal, saling satu ngerti sama gitu, lain. saling ngerti, saling mendalami. Tea itu orangnya kayak gimana sih, si Suci itu yang Jawa itu orangnya kayak gimana sih, Eugene yang dari Lampung orangnya kayak gimana sih. Itu tuh penting banget biar bisa melancarkan komunikasi kita, biar nggak ada salah paham gitu antar budaya satu sama lain gitu. Oke guys, Oke, terima kasih buat Kak Eugene, buat Kak Suci, dan Kak kakak-kakaknya. Tea udah meluangkan waktunya buat datang ke podcast kita. Kalian itu tamu terhormat, tamu undangan terhormat kita, hormat ya. ya. Hormat banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. berikutnya. Bye-bye. Dan jaga muka kalian masing-masing dengan cara yang bijak ya guys. Stay open minded. See you. Dadah. Dah.